Ketika gereja harus mengadakan konsili, menyatakan kesepakatan bersama untuk menentang keras penyesatan. Ada saatnya dalam sejarah gereja, ketika perbedaan pemahaman tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa. Ketika ajaran yang salah mulai menyebar dan mengancam untuk memecah belah persatuan umat percaya. Para pemimpin spiritual dari berbagai tempat berkumpul dalam apa yang disebut konsili. Mereka datang bukan untuk bertengkar atau menunjukkan siapa yang benar, melainkan untuk bersama-sama mencari kebenaran sejati dan menyatakan suara yang bulat menentang penyesatan. Baik dari gereja ortodoks oriental kuno, gereja ortodoks timur, maupun gereja Roma Katolik. Mereka adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Semuanya sepakat bahwa konsili adalah cara penting bagi gereja untuk tetap teguh pada ajaran yang benar. Sejak masa awal hingga sekarang, konsili telah menjadi tempat di mana hati dan pikiran umat percaya menyatu untuk melindungi kebenaran yang telah diberikan kepada orang kudus. Konsili sebelum Kalsedon, yaitu non-Kalsedon, mengatasi kesalahpahaman. Pada abad keempat dan awal abad kelima, gereja menghadapi berbagai ajaran salah yang membingungkan orang percaya tentang siapa Yesus Kristus sebenarnya. Konsili-konsili ini diadakan untuk menjelaskan dengan jelas apa yang telah diajarkan oleh para rasul dan para orang kudus. Ungkapan dari para bapa gereja dari gereja ortodoks oriental kuno, yaitu Bapak Gereja Dioskorus dari Alexandria. Beliau berkata, kita berkumpul bukan untuk membuat ajaran baru, melainkan untuk memelihara apa yang telah diberikan dari awal. Ketika penyesatan datang seperti banjir, kita harus berdiri bersama sebagai tanggul yang kokoh untuk melindungi umat percaya. Dari gereja ortodoks timur, yaitu Bapak Gereja Athanasius dari Alexandria. Beliau berkata, tak ada yang lebih penting daripada menyatakan kebenaran bersama. Gereja adalah satu tubuh. Jadi ketika bagiannya sakit karena ajaran salah, seluruh tubuh harus bekerja sama untuk menyembuhkannya. Dari gereja Roma Katolik, yaitu Bapak Gereja Julius I, Paus Roma, konsili adalah bukti bahwa gereja tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita datang dari berbagai tempat, dengan berbagai cara berpikir, namun kita pergi dengan satu suara yang menyatakan apa yang benar dan menolak apa yang salah. Konsili seperti konsili Nikea tahun 325 Masehi dan konsili Efesus tahun 431 Masehi adalah contoh bagaimana gereja bersatu untuk menentang ajaran yang salah tentang sifat Kristus, memastikan bahwa orang percaya tidak tersesatkan. Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menjelaskan kebalikannya dengan jelas. Konsili Kalsedon adalah salah satu yang paling penting dalam sejarah gereja. Pada saat itu, ada perdebatan yang sangat mendalam tentang bagaimana menyatukan dua sifat Yesus yang ilahi dan yang manusiawi. Konsili ini diadakan untuk memberikan klarifikasi yang jelas agar tidak ada lagi kebingungan atau penyimpangan. Ungkapan dari para bapak gereja dari gereja ortodoks oriental kuno, yaitu Bapak Gereja Severus dari Antioquia. Beliau berkata, kita mungkin memiliki cara berbeda untuk menyatakan kebenaran. Namun tujuan kita sama, melindungi ajaran tentang Tuhan yang telah kita terima. Konsili membantu kita untuk berbicara dengan satu suara. Bahkan ketika kita melihat hal yang sama dari sudut yang berbeda. Dari Bapak Gereja Leo I, Paus Roma, yang suratnya menjadi dasar pembicaraan konsili. Beliau mengatakan, ketika penyesatan mulai membingungkan hati umat, kita tidak bisa diam. Kita harus berkumpul untuk menyatakan dengan keras apa yang benar. Bahwa Yesus Kristus adalah satu Tuhan dengan dua sifat yang tak tercampur dan tak terpisahkan.
dari Gereja Ortodoks Timur, yaitu Bapak Gereja Anatolius dari Konstantinopel. Beliau berkata, konsili bukan tentang menang atau kalah. Ia tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga kebenaran agar tidak hilang atau menjadi bingung oleh kata-kata yang salah. Hasil dari konsili Kalsedon adalah pernyataan yang jelas tentang sifat Kristus yang hingga kini menjadi dasar keyakinan besar bagi gereja Kristen di dunia. Meskipun ada perbedaan dalam cara memahami beberapa poin, semua pihak sepakat bahwa ajaran yang salah harus ditentang dengan tegas. Pesan yang selalu ada, gereja bersatu untuk kebenaran. Bersambung dulu ya, soalnya saya lapar nih.